Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup kami berdoa bersyukur. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Apa kabarnya? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Bersama Yesus. Lalu lemah ya. Luar biasa aja agak lemah. Bersama Yesus saya dan saudara luar biasa. Kita luar biasa kata Tuhan. Puji nama Tuhan, selalu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di minggu ketiga bulan April. Artinya 2 minggu lagi kita akan ibadah Family Day. Ya, luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, pagi hari ini seperti saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema-tema yang sama sepanjang bulan April. Tema kita masih sama, yaitu kuasa doa. Saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini, kita boleh ada karena kuasa doa. Doa kita yang membuat kita ada. Doa kita yang membuat kita semangat. Doa kita yang membuat kita sehat sampai saat ini. Sebab itu mari kita buka dalam Yakobus 5 ayat 16b. Ya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka apa? Maka besar kuasanya. Minggu pertama Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang begitu bangganya kita punya orang berkuasa. Dan dengan kuasa doa itu kita bisa mengalami kehidupan yang luar biasa sampai hari ini. Minggu kedua kemarin Pak Lukas menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa doa. Kita harus tetap berdoa, karena dengan doa kita memiliki kekuatan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan hari ini masih sama, saya menyampaikan firman Tuhan tentang doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Di sini ada 2 hal. Doa orang benar, ya. Kita melihat kuasa doa yang luar biasa terjadi bagi seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Elia. Elia adalah manusia biasa, tetapi dia sanggup berdoa, dan melalui doanya kuasa Tuhan dinyatakan. Saya percaya kita juga sama seperti Elia, kita juga manusia biasa. Elia bukan orang yang khusus, tapi kenapa Elia bisa membuat hati Tuhan tergerak untuk menjawab doanya? Karena Elia hidup benar di hadapan Tuhan. Hidupnya benar. Kalau hidup kita benar, saya percaya doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Biarlah kita jawab dalam hati kita masing-masing, karena hanya kita, Tuhan dan iblis yang tahu apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan atau belum. Tuhan akan menjawab doa kita ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus berdoa, berusaha untuk hidup benar, karena pentingnya kuasa Tuhan akan bekerja melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak ujuk-ujuk turun tanpa doa. Kita harus menyampaikan permohonan kita. Kita harus meminta kepada Tuhan. Kita harus bersyukur. Kita sampaikan segala sesuatu yang kita rindukan. Dengan hidup kita yang benar, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja itu kapan? Hari ini mungkin, besok, atau mungkin beberapa tahun kemudian.
Slide selanjutnya. Mari kita lihat. Berdoa adalah permohonan, harapan, atau permintaan pujian kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus berusaha untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah tujuan utama Tuhan menciptakan kita, supaya kita menjalin hubungan persekutuan yang luar biasa dengan. Berdoa adalah permohonan, harapan, atau permintaan atau pujian kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang ampunya. Tuhanlah adalah sumber dari segala sumber yang ada. Sebab itu kita harus memohon. Kita harus minta kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Yang kedua, bagi orang Kristen, doa merupakan nafas hidup. Jika diibaratkan tanpa bernapas, manusia akan mati. Doa itu bagi orang Kristen merupakan nafas. Kalau kita tidak berdoa, maka secara lahiriah kita bukan mati, tetapi secara roh, iman kita, kerohanian kita mati, tidak bertumbuh, karena tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu kita harus terus berdoa untuk kita hidup secara rohani. Yang selanjutnya dikatakan doa merupakan hak istimewa. Doa itu merupakan hak istimewa bagi kita umatnya, saudara. Kita bisa bersekutu, kita bisa meminta kepada Tuhan, kita bisa menyampaikan keluh kesah kita dengan sangat terperinci. Apa yang merupakan kerendian kita sampaikan kepada Tuhan, sehingga hubungan kita bagaikan bapak dan anak, anak dan bapak. Ketika anak ingin meminta sesuatu kepada bapaknya, maka anak itu akan berusaha lebih dahulu untuk menyenangkan hati bapak itu. Ketika hati bapak senang, maka apa saja yang kita minta pasti diberikan. Tetapi kalau kita bandel, kita nakal, kita tidak melakukan yang terbaik bagi bapak kita, maka saya percaya mungkin apa yang kita minta tidak akan diberikan bagi kita. Sebab itu mari kita bangun, karena doa merupakan sesuatu yang istimewa, saudaraku, yang istimewa bagi kita umatnya, bagi manusia. Bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya seperti Elia, seperti Musa, mereka bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk berkomunikasi, berbicara atau bersekutu dengannya. Ini hak istimewanya apa? Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa berbicara, kita bisa bersekutu. Kalau hubungan kita sudah mulai bagus dengan Tuhan, maka doa kita terkadang selalu tidak tidak susah ya. Apa yang kita minta bisa spontan. Tuhan, saya ingin sesuatu. Tuhan, saya mau melakukan ini. Karena ada hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga kita tidak perlu mengatur kata-kata yang indah. Kita tidak perlu berdoa panjang lebar, tapi kita sampaikan apa yang merupakan kerinduan kita. Karena kedekatan kita dengan Tuhan, keistimewaan yang diberikan Tuhan bagi kita, kita mampu menyampaikan apa saja yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Minggu lalu Pak Lukas menyampaikan bahwa doa itu bisa dijawab, bisa tidak, dan bisa menunggu. Kemarin saya tanya dengan anak saya, nah, apa yang kamu tahu tentang doa? Kuasa doa itu apa yang kamu tahu? Dia menjawab bahwa doa itu adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan. Lalu kuasa doa itu seperti apa? Kuasa doa itu misalnya kita minta, Tuhan, saya ingin beli kartu apa namanya? Iya, JKT48. Ya kan? Tapi dia bilang, kenapa sampai hari ini Papi nggak belikan buat saya? Karena Tuhan tahu bahwa itu nggak penting. Ya.
Tapi kalau saya berdoa, Tuhan berikan saya kepintaran, berikan saya hikmat, ternyata Tuhan beri, saya bisa dapat nilai bagus, saya pintar, ternyata dia bisa memahami itu. Nah, bagaimana dengan kita semua? Kita juga harus memahami bahwa betapa pentingnya hidup kita harus benar agar apa yang kita minta kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa seperti Reinhard Bonnke, kemudian Billy Graham, kemudian Susan Eti, mereka dipakai luar biasa. Mereka memulai dari doa, dan doa, saudara. Setiap segala sesuatu yang mereka lakukan selalu diawali dengan doa. Sebab itu Billy Graham berkata bahwa ketika ia memulai penginjilannya, pelayanannya, yang dia lakukan hanya doa, dan doa. Dan saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari juga kita terinspirasi untuk melakukan hal ini. Karena perhatikan, Tuhan Yesus saja butuh berdoa, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita juga butuh berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan bekerja melalui doa yang kita naikkan kepada. Dalam 1 Tesalonika pasal slide selanjutnya, berdoa merupakan tindakan yang tidak boleh disepelekan. Karena doa memiliki kekuatan luar biasa dan tak terukur oleh manusia. Sebab itu teman-teman, anak-anak muda, bahkan kita semua jangan sepelekan doa. Doa itu penting. Apapun yang kita kerjakan, mari kita berdoa. Ketika kita bangun pagi, kita katakan, terima kasih Tuhan atas waktu nafas yang Tuhan beri buat saya. Karena doa merupakan pintu kemurahan bagi kita sepanjang hari itu. Sebab pagi hari kita harus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, mohon maaf, ini hanya insiden kecil. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 bisa ditampilkan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, di sana dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Mengapa kita harus tetap berdoa? Mengapa kita harus tetap berdoa? Karena tadi dikatakan bahwa doa itu merupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Doa itu merupakan napas bagi orang Kristen. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Coba slide selanjutnya. Di situ dikatakan mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena dengan berdoa kita mampu mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dengan berdoa kita mampu mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan. Betul atau tidak? Ketika kita mengalami kekhawatiran, kegelisahan, pada saat itu kita datang kepada Tuhan, kita curhat kepada Tuhan, kita sampaikan apa yang kita alami kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kedamaian, sejahtera agar kita bisa mengatasi rasa khawatir, berpikir jernih dan tetap stabil secara emosi. Sebab itu mari kita tetap berdoa. Kekhawatiran apa yang sedang melanda kehidupan kita? Kekhawatiran keluarga. Biasa keluarga itu ragunya apa? Khawatirnya apa? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana dengan keuangan kita? Bagaimana dengan kesehatan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan masa depan keluarga? Bagaimana, dan bagaimana. Sehingga kalimat bagaimana ini akan membuat kita khawatir.
Dengan perkembangan zaman yang begitu semakin hari semakin luar biasa perkembangannya, saudaraku, sebagai manusia kita khawatir apa yang akan terjadi. Banyak seminar tentang bagaimana 2035 manusia akan berkompetisi dengan robot. Di mana kita? Kalau kita tidak bisa bersaing dengan robot, maka apa jadinya hidup kita? Tetapi percayalah, ketika kita bimbang, kita ragu, kita khawatir, ada firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita. Janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kedamaian, damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Kalau kita khawatir, ingat, ada Tuhan. Masuk kamar kita, kemudian kita tutup mata sebentar. Kita renungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak di antara kita yang ketika mengalami rasa khawatir datang kepada Tuhan, atau justru kita mulai buat statusnya yang muncul, doanya enggak. Ya, sebab itu mari kita harus tetap berdoa. Di dalam Filipi, kita baca firman Tuhan yang supaya jelas. Filipi pasal yang 4 ayat 6, firman Allah berkata, iya, Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Begitu luar biasa seru kita punya Tuhan yang ajaib. Dia memberikan jaminan bagi kita semua. Ketika kita mengalami rasa khawatir, Dia hadir dan memberikan kepada kita kelegaan, berikan kita kekuatan, damai sejahtera, sukacita, sehingga kita mampu mengatasi kehidupan ini. Anak-anak muda, jangan ragu untuk masa depanmu, karena janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun banyak tantangan yang ada di depan yang harus kita hadapi, percayalah, berdoalah kepada Tuhan, karena doa sanggup mengubah segala sesuatu. Jangan ragu, jangan khawatir. Bagaimana ujian, saya lulus atau tidak? Bagaimana setelah saya lulus, saya harus kerja apa? Percayalah, tugas kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Berdoa dengan sungguh. Pusatkan doa kita hanya kepada Kristus yang adalah sumber dari segala sumber. Percayalah, Dia sanggup mengubah segala kehidupan. Selanjutnya dikatakan bahwa mengapa kita harus berdoa. Slide selanjutnya. Karena dengan berdoa pencobaan dikalahkan. Dalam Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus maju bersama dengan Petrus karena saat Yesus merasakan ketakutan, rasanya ingin mati, saudara. Bayangkan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus saja rasanya takut luar biasa, bahkan Dia ingin mati. Pada saat mereka maju beberapa langkah untuk berdoa, dan ketika mereka pulang, mereka mendapati murid-murid yang lain bukan yang berdoa berjaga-jaga, tapi mereka malah tidur, saudara. Dengan berdoa, pencobaan dikalahkan. Pencobaan apa? Pencobaan rasa khawatir tadi. Rasa khawatir kita jadi hilang. Kita fokus, kita menang, kita percaya Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Kita mungkin sering jatuh dalam pencobaan, saudara. Sebagai manusia tidak terlepas dari pergumulan, dari pencobaan. Setiap orang justru dalam pencobaan itu iman kita semakin kuat sebetulnya. Dalam pencobaan ujian iman itu akan teruji. Iman kita akan teruji. Ya. Kita mungkin sering jatuh dalam pencobaan pergumulan dalam hidup kita. Karena kita lebih mengikuti apa? Mengikuti keinginan daging kita yang lemah daripada keinginan roh. Murid-murid Tuhan Yesus yang ke-10 orang itu,
Mereka tidur. Karena apa? Rasanya capek, ingin tidur, tidak mau berjaga-jaga. Pentingnya berdoa. Kita harus berjaga-jaga supaya apa? Supaya kita mampu mengalahkan segala sesuatu yang berusaha untuk menghambat kehidupan kita. Percaya atau tidak, halangan itu selalu ada di setiap kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Selalu ada hambatan, selalu ada halangan, selalu ada pencobaan. Tetapi ketika kita berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya semua akan terkalahkan. Karena Tuhan kita yang ajaib, Dia mampu mengalahkan segala sesuatu. Sebab itu jangan kita mengikuti keinginan daging. Keinginan daging kita lemah. Kita harus mengikuti keinginan roh kita. Kita harus lawan. Berarti ada sebuah peperangan. Dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam tubuh kita ada dua bagian. Keinginan daging dan keinginan roh. Mana yang berkuasa atas hidup kita? Kalau keinginan daging kita, maka baunya yang enak-enak, foya-foya. Ya. Ke gereja pengennya tidur, ya kan? Hari Minggu bukan ibadah, tapi jalan-jalan. Atau hari Minggu bukannya ibadah, di dalam gereja aja ada dua kemungkinan. Ada yang mendengar dengan sungguh dan ada yang tidak mendengar dengan sungguh. Ada dua hal, keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan roh kita mau fokus, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh. Keinginan daging kita, tepuk tangannya. Orang lain, kita. Haleluya. Tadi saya percaya tidak ada di sini. Tadi saya lihat semua bersemangat. Karena semua mengikuti keinginan roh. Keinginan roh kita lebih berkuasa daripada keinginan daging. Kita harus berjaga-jaga, saudara, untuk mengalahkan segala tantangan, pencobaan, pergumulan dalam kehidupan. Selanjutnya, mengapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita mendapat penghiburan. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 saya bacakan buat kita semua. Sebentar saudara ya, sabar. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan bahwa terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dalam ayat ini Tuhan menghibur hati kita, Tuhan menghibur kita, dan dengan penghiburan yang kita terima dari Tuhan, kita harus mampu menghibur orang lain. Betul tidak? Dengan penghiburan yang kita terima dari Tuhan, kita harus mampu menghibur orang-orang yang menderita. Penghiburan sejati yang Tuhan berikan adalah kekuatan secara batiniah dalam menghadapi cobaan. Penghiburan dari Tuhan itu sifatnya beda dengan penghiburan dunia. Kalau penghiburan dunia ketika dompet kita tebal, ketika dompet dalam posisi sehat, tidak diinfus, semuanya merasa nyaman, betul. Tapi itu hanya sementara. Penghiburan dunia pada saat kita pergi ke Taman Safari, waktu Lebaran kami ke Taman Safari, saudara. Pada saat kita lihat binatang-binatang yang ada di sana, anak saya teriak, oh rupanya itu yang disebut dengan gajah. Gajah itu hidungnya panjang, badannya besar. Lihat kuda nih, lihat segala binatang yang ada di sana. Ya, hati terhibur. Tetapi itu hanya sifatnya sementara. Pada saat kita pulang dari Taman Safari, ada masalah di jalan. Apa itu? Macet pada.
sukacita penghiburan tadi Taman Safari itu hilang seketika. Betul tidak? Hilang seketika. Lihat begitu turun dari parkiran Taman Safari, itu sudah gak gerak. Kalau ada jalan lain ke belakang mungkin saya naik gunung kali ya. Tapi gak ada jalan, harus melewati jalan itu. Sukacita penghiburan tadi hilang. Kita lihat ikan apa namanya? Bukan ikan hiu ya, lumba-lumba. Begitu pintarnya, itu hilang seketika. Pada saat kita pergi ke Tenjon, kita main, kita naik segala sesuatunya. Ketika kita pulang, tadi isinya 500, tentunya langsung habis. Dompetnya langsung diinfus. Kemarin saya share dompet diinfus. Tiba-tiba ibu kepala tanya, di rumah sakit mana Pak? Rupanya ibu tidak baca ke bawah, itu hanya rumor saja ya. Tapi ibu nggak baca ke bawah. Dia tanya, dia mau besuk rupanya ibu kepala. Di rumah sakit mana Pak dirawat? Nah, itu penghiburan dunia sementara. Apapun, seenak apapun dia selalu sementara. Tetapi penghiburan yang sejati adalah penghiburan dari Tuhan. Ya. Yang sifatnya itu kekal selama-lamanya. Penghiburan sejati dari Tuhan, kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, damai sejahtera yang luar biasa yang tidak pernah kita dapatkan dari dunia ini. Selain itu dikatakan, oleh karena itu tetaplah kita harus tetap berdoa, saudara. Jangan sampai kita bolong-bolong doanya. Kita harus tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Karena mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Ketika kita berlutut menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, kita akan bangkit dan melewati segala tantangan yang ada. Karena apa? Tuhan, doa memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku, hanya bagi Tuhan Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita lakukan atau kita pikirkan. Kita boleh berpikir banyak, kita boleh berencana banyak, tetapi Tuhan tahu jauh lebih daripada apa yang kita lakukan. Sebab itu firman Tuhan disampaikan oleh Pak Lukas minggu lalu, bahwa jangan kecewa kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena ini Tuhan tahu segala sesuatu yang lakukan atau kita pikirkan. Segala sesuatu yang kita lakukan atau kita pikirkan, Tuhan jauh lebih tahu. Sebab itu saudara, mungkin mari kita terus berdoa untuk Yayasan Kairos Momentum Indonesia. Kita memulai dengan doa, dan doa. Karena kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya sesuatu yang besar, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan program ini. Karena ini bukan program kita, tapi programnya Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Yang penting kita mau melakukan dengan setia, dengan taat, kita hidup benar. Saya percaya segala sesuatu yang kita rindukan, bukan yang kita inginkan, yang kita rindukan, pasti diberkati oleh Tuhan. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Coba kita baca Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Iya, kita baca firman Tuhan ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah segala kemuliaan, hormat dan kuasa, karena Dialah punya kehidupan kita, Dialah pemilik kehidupan kita.
Sepanjang kita berdoa, kita datang menyampaikan apapun yang merupakan kerinduan kita ke depan. Percaya, sampaikan segala keluh kesah kita, segala keinginan kita, segala kerinduan kita di dalam doa. Maka apa saja kita doakan, Tuhan pasti mengerjakan sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita siapkan lagu Saat